Bung Kesit, kalau kita menatap laga semifinal di depan, ini antara Uzbekistan atau Arab Saudi yang akan berhadapan dengan Indonesia. Nah, bicara soal kesiapan timnas Garuda, ini apa yang menjadi kekurangan mungkin di laga-laga sebelumnya? Misalnya apakah masih ada kesalahan yang dilakukan sehingga menguntungkan lawan? Ini apa yang perlu diantisipasi? Iya, pastinya bahwa laga berikutnya menghadapi pemenang antara Uzbekistan dan Saudi Arabia akan jauh lebih berat ya. Tapi kalau kita melihat bagaimana tim-tim yang bisa lolos sampai ke babak 4 besar, berarti secara penampilan kekuatan mereka kan sudah teruji ya, dari mulai babak fase grup kemudian babak knockout di perempat final semalam. Dan kalau bicara kekurangan, saya pikir saya tadi katakan bahwa Indonesia memperlihatkan progres yang baik ya dari pertandingan pertama, kedua, ketiga dan pertandingan berikutnya. Bahwa kekurangan di setiap pertandingan itu pasti terlihat, kesalahan di setiap pertandingan itu pasti terlihat. Mungkin berbeda-beda ya, kesalahan lawan tim A seperti apa, lawan tim B seperti apa. Tapi secara umum kalau saya melihat bagaimana performa tim nasional Indonesia, memang lagi-lagi yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana ketika kita mendapatkan serangan balik cepat dari lawan ya. Jadi lini pertahanan ini memang betul-betul harus bisa mengantisipasi lebih baik serangan lawan. Semalam misalnya ketika serangan cepat dari Korea Selatan yang berawal dari lemparan jauh menjaga gawang kemudian bisa dilanjutkan oleh pemain depan dari Korea Selatan berujung pada gol ya, yang membuat skor akhirnya imbang 2-2 dan memaksa Indonesia harus melanjutkan pertandingan lewat perpanjangan waktu dan tendangan penalti. Bersyukur kita bisa meraih kemenangan di babak atau di adu penalti ya yang begitu dramatis. Jadi saya pikir memang yang paling penting dalam pertandingan menghadapi siapapun lawan nanti di semifinal adalah kesiapan mental ya, kesiapan mental. Kemudian juga jangan membuat kesalahan sekecil apapun. Karena tadi saya katakan bahwa tim yang lolos sampai babak 4 besar ini semuanya sudah teruji, termasuk Indonesia ya. Walaupun kita pernah bertemu dengan Saudi Arabia di dalam pertandingan tidak resmi gitu ya, atau Uzbekistan. Tapi tetap bahwa konsentrasi, fokus ya, kemudian kedisiplinan dalam bertahan itu harus tetap diperhatikan. Kemudian satu hal lagi. Soal poin-poin itu tadi sudah cukup ditunjukkan belum Bung Kesit dalam pertandingan semalam soal mental, kemudian juga daya juang yang walaupun diserang lebih dahulu oleh Korea Selatan ini apakah ditunjukkan? Ya. Mentalitas bertanding para pemain Indonesia sudah sangat baik. Ya, sudah sangat baik. Fighting spirit mereka sudah oke kok. Sudah tidak ada lagi yang namanya grogi. Tidak terlihat lah. Ya, ketenangan mereka sudah semakin terlihat, sudah semakin tinggi sehingga ini menjadi modal yang baik ya untuk menghadapi tim-tim besar seperti Korea Selatan atau Jepang misalnya nanti. Siapa tahu kita lolos ke final kan begitu. Siapapun lawannya. Tapi bahwa Indonesia memperlihatkan sebuah progres yang sangat meyakinkan itu iya. Bahwa ada kesalahan di setiap pertandingan itu pasti ya, tinggal kita meminimalisir itu dan saya yakin Sinteyong sudah lebih tahu apa kesalahan-kesalahan yang masih harus diperbaiki, celah mana yang kemudian harus ditutup supaya tidak dimanfaatkan oleh tim lawan. Jadi saya pikir mental bertandingnya sudah oke, secara penampilan juga sudah oke, fisik pun saya lihat juga 90% para pemain Indonesia fisiknya oke. Kita lihat bagaimana kemarin dalam perpanjangan waktu ternyata juga masih mampu memberikan sebuah penampilan yang meyakinkan. Begitu Mbak. Baik. Nah Pak Amali, kalau berbicara soal tantangan ke depannya akan dihadapi oleh Timnas Indonesia U23 khususnya ya. Ini ada persoalan seperti kekurangan pemain atau tarik ulur dengan klub. Ini bagaimana PSSI kemudian bisa menjembatani permasalahan seperti ini Pak Amali? Iya, memang kemarin sempat kita dengar itu ya. Nah untuk saya beri contoh untuk musim liga yang di dalam negeri ke depan kita akan sesuaikan dengan semua kalender yang sudah kita jadwalkan, kita agendakan, baik itu kualifikasi Piala Dunia sampai ke tingkat AFF. Kemudian kita akan pilih skala prioritas. Kita akan tentukan bagaimana SEA Games, bagaimana Asian Games. Apakah kita akan menurunkan pemain-pemain yang level mana dan sebagainya. Nah itu masih dalam pembahasan. Kan nanti kita ada kongres biasa juga kan, kongres tahunan. Nah kita akan
formulasi itu dengan sebaik-baiknya. Dan memang kita ini pemain sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ketua Umum, minimal kita ini butuh 150 pemain. 150 pemain itu hitungannya begini. Di tingkat senior itu 2 kali, di tingkat U23 3 kali, di tingkat U20 4 kali, dan di tingkat U17 5 kali. Kalau di jumlah sekitar segitulah. Sehingga begitu ada yang tidak bisa main, baik tidak diizinkan dan lain sebagainya, bisa langsung terisi gitulah. Tetapi yang paling mungkin untuk kita bisa atur sendiri adalah kompetisi internal. Kami sudah bicara dengan LIB, mereka juga akan siap, kita berdiskusi, kita menyusun agenda bersama-sama sehingga mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang kemarin, harus menghentikan liga yang sedang berjalan karena ada kebutuhan kita untuk ke Piala Asia dalam rangka persiapan untuk Olimpiade. Nah, itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ini seperti yang saya sampaikan, PR kita masih sangat besar, sangat banyak. Kita harus lakukan itu, tapi harus konsisten. Kita harus konsisten, jangan semangat kemudian hilang lagi. Nah, itu yang membuat akhirnya pembinaan kita itu terhenti. Satu-satunya cabang olahraga yang punya Inpres itu hanya sepak bola. Ya, Inpres nomor 3 tahun 2019, Inpres tentang percepatan pembangunan persepak bolaan nasional. Luar biasa, dukungan dari pemerintah, dukungan dari Presiden Pak Jokowi, apalagi Pak Prabowo sangat suka bola juga, kita harapkan untuk dukungan yang luar biasa. Nah, memang kembali lagi kepada kami, para pengurus federasi ini, memang harus bisa mengakselerasi kerja-kerja kita di PSSI dengan tentu membuka diri terhadap berbagai masukan, termasuk para pelatih, para pengamat, Bung Kesit dan teman-teman. Kita sangat terbuka untuk menerima itu sehingga kita ini bekerja untuk sepak bola Indonesia. Ya, kita bekerja untuk sepak bola Indonesia, tentu ya bukan hanya pengurus PSSI yang hanya mau didengar gitu loh. Kita mau mendengarkan semua. Mbak, saya ini salah satu yang sudah memutuskan meninggalkan sebagai Menteri Olahraga, milih untuk ngurus sepak bola. Jadi ya itu tanda kita keseriusan untuk mengurus kecintaan sebagian besar rakyat Indonesia, karena data menunjukkan di atas 70% orang Indonesia itu suka bola. Nah, maka kita harus urus dengan baik apa yang menjadi kesukaan dari rakyat kita sendiri itu. Oke, terakhir ke Pak Amali, apa yang kemudian akan terus didorong oleh PSSI untuk memajukan sepak bola tanah air? Karena ini kan menjadi suatu pencapaian begitu ya, mencetak sejarah di Piala Asia. Apa yang menjadi catatan dari PSSI untuk pengembangan sepak bola tanah air, Pak Amali? Ya, banyak kekurangan kita. Misalnya dari segi pelatih, kita itu dari jumlahnya dibanding negara-negara lainnya, kita masih jauh tertinggal bila bisa dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk lah, misalnya begitu ya. Itu baru dari sisi kuantitas, belum dari sisi kualitas. Bagaimana wasit, bagaimana pembinaan usia dini, bagaimana anak-anak di sekolah-sekolah sepak bola itu mendapatkan kurikulum sepak bola yang benar dan dilatih oleh pelatih yang benar. Nah, ini akan berujung kepada terbentuknya sebuah tim nasional yang tangguh, baik senior, U23, U20, dan U17. Kemudian kompetisi-kompetisi yang dulunya ada, nah kita misalnya Suratin, itu kan di beberapa kelompok umur, kemudian EVA ya, itu juga kita dorong terus supaya klub-klub tetap melakukan pembinaan usia dini, tidak hanya dia ingin mengambil dari yang sudah jadi di klub yang ada. Nah, ini kita masifkan, tapi memang ini pekerjaan besar dan terus terang ini butuh biaya besar. Tidak sedikit yang kita sumber daya yang kita butuhkan kalau kita mau jalankan program ini. Pembinaan menjadi kunci utama itu. Sejak usia dini sampai di kelompok-kelompok umur kita harus lakukan, itu mutlak harus kita lakukan.
Oke, terima kasih banyak Pak Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI. Tentu kita harapkan yang terbaik untuk Timnas Garuda Muda di laga semifinal. Terima kasih juga Bung Kesit, pengamat sepak bola, sudah memberikan banyak masukan untuk Timnas di laga semifinal nanti. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.